2024 dan 2025 adalah tahun yang cukup menarik untuk dunia otomotif, khususnya motor di pasar Indonesia. Karena di tahun ini hampir setiap pabrikan mengeluarkan inovasi yang luar biasa. Tapi ini semua bukan tentang turbo-turboan atau gimmick hybrid, bukan juga soal siapa yang paling irit atau paling canggih. Karena inovasi ini lebih ke sesuatu yang lebih sederhana, bahkan kadang nggak diperhatiin sama orang banyak, yaitu inovasi plastik. Ya, kalau motor zaman dulu, kita hanya bisa menemukan plastik cuman di bodinya aja. Tapi motor-motor baru saat ini semuanya hampir serba plastik. Misalnya Honda dengan behel belakang plastiknya, bracket lampu plastiknya, dan lainnya. Ya, yang dulunya besi saat ini sudah jadi plastik. Menariknya, produsen lain juga nggak mau kalah dalam hal plastik ini juga. Karena ternyata pesaing utamanya, nggak tahu sih ini pesaing atau saudaranya, yaitu Yamaha, saat ini ikut-ikutan juga make plastik. Bukan di behel, bukan bracket lampu, tapi di cover head motor. Ya, cover head motor, kalian nggak salah dengar. Jadi diketahui Yamaha Grand Filano, Fazio, dan Gear 125 Ultima Hybrid menggunakan cover head yang terbuat dari plastik. Ini yang paling jauh sih, permesinan udah pakai plastik. Oke, mungkin plastik untuk mesin bukanlah sesuatu yang baru. Misalnya di dunia mobil, plastik memang sudah sering digunakan oleh BMW untuk di sebagian besar part mobilnya. Dan ya, dengan plastik, BMW berhasil menghemat bobot dan mendapatkan performance yang diinginkan. Tapi apa akibatnya? Ya, mobil BMW rusakan atau penyakitan. Kenapa bisa penyakitan? Ya karena part plastiknya jauh lebih cepat aus daripada part metal atau besi. Jadinya ya, plastik mungkin jawaban untuk di satu sisi, tapi di sisi lain plastik menimbulkan masalah lainnya. Tapi kenapa Yamaha ikut-ikutan seperti BMW menggunakan plastik di cover head mesinnya? Karena ya seharusnya dan biasanya cover head mesin terbuat dari bahan babet. Jadi plastik yang digunakan bukan sembarang plastik sebenarnya. Karena mau bagaimanapun ini adalah plastik resin. Dan menurut Yamaha, penggunaan cover head silinder berbahan plastik resin punya kelebihan tersendiri, yaitu bobot. Ya, bobot yang lebih ringan. Dan alasan ini sama halnya dengan BMW yang menggunakan plastik di mana-mana di mesinnya. Klasik banget. Menariknya di sini adalah untuk cover head yang menggunakan bahan plastik memunculkan sebuah pertanyaan lain. Bagaimana pelepasan panasnya? Karena mau bagaimanapun, cover head silinder berbahan plastik atau resin ini memiliki kemampuan melepas panas yang kurang baik atau tidak baik jika ingin disandingkan dengan yang berbahan babet. Secara teorinya sih itu, namun ketika ditanya perihal tersebut, pihak Yamaha hanya menjawab, jangan khawatir, mesinnya jadi cepat panas. Karena mesin Yamaha yang menggunakan cover head plastik seperti Filano sudah menggunakan teknologi jet oil yang bekerja untuk menyemprotkan oli mesin ke bagian belakang piston. Dengan adanya teknologi jet oil ini, suhu mesin akan tetap terjaga selama motor digunakan. Katanya sih gitu, tapi ya emang sih faktanya mesin Filano ya nggak panas-panas banget ketika digunakan. Namun selain panas, yang kita pertanyakan lagi adalah gimana keawetannya. Walaupun secara harfiah akan tetap awet, tapi tetap aja tidak akan seawet bahan babet. Namun di mana logikanya pabrikan menggunakan plastik di part yang seharusnya menggunakan besi atau babet? Tentu aja menggunakan plastik pada komponen motor bukan tanpa alasan, karena mau bagaimanapun plastik lebih murah, lebih ringan, dan lebih mudah dibentuk. Dan faktanya dalam dunia manufaktur, tiga hal tersebut adalah emas. Kita bahas yang pertama yaitu murah. Jadi biaya produksi plastik jauh lebih rendah dibandingkan logam. Kenapa bisa murah? Ya karena sekali cetak bisa langsung jadi bentuk yang diinginkan, tanpa proses pemotongan, pengelasan, atau pengecatan yang kompleks. Kemudian ringan, seperti apa yang disebutkan oleh pihak Yamaha. Dengan plastik, bobot motor bisa ditekan, yang berarti jika bobot bisa ditekan, berarti hal ini bisa bikin motor lebih irit bahan bakar dan secara teori lebih mudah dikendalikan. Kemudian yang terakhir adalah fleksibel secara desain. Sejatinya plastik bisa dibentuk dalam berbagai model dan sudut. Mau bentuk kayak gimana, plastik tinggal dicetak aja langsung jadi tanpa ini dan itu. Intinya dengan plastik semua lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk produsen. Terlebih lagi entah kenapa ya, Indonesia seperti sedang tidak baik-baik aja saat ini jika dilihat dari secara ekonomi. Dolar melemah, emas harga selangit, dan material besi juga pada naik. Tapi pendapatan ya nggak ikut naik secara signifikan seperti hal lainnya.
Dengan tidak ikut naiknya pendapatan secara signifikan, produsen tentu aja tidak bisa menggunakan bahan yang berkualitas lagi untuk produknya. Karena jika mereka masih ingin menggunakan bahan yang berkualitas tanpa adanya kenaikan harga yang signifikan, tentu aja hal ini akan mengurangi profit mereka dan yang lebih parahnya lagi, keuntungan tidak bisa didapatkan. Jadinya, ya, penggunaan plastik ini bukan 100% salah produsen. Karena mau bagaimanapun, produsen ingin mencari keuntungan di sini. Menariknya di sini adalah, walaupun Yamaha yang jadi sorotan karena pakai plastik di cover head mesin, sebenarnya Honda adalah pelopor diam-diam dalam hal plastifikasi ini. Behel belakang Honda Beat yang tadinya besi sekarang plastik, bracket plat nomor ya plastik, footstep pembonceng plastik, dan bracket lampu plastik. Dengan adanya plastikasi ini, Honda jelas tahu apa yang mereka lakukan. Ya, Honda ingin terus mencari profitabilitas terus. Dan ya itu sebenarnya wajar aja. Ditambah mau plastik di sana sini, motornya juga masih laku-laku aja. Iya kan? Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah bahan plastik akan semakin banyak digunakan di masa depan? Jika kondisi ekonomi Indonesia masih gini-gini aja dan masyarakat Indonesia masih sensitif terhadap kenaikan harga, jawabannya kemungkinan besar iya. Bukan suatu hal yang tidak mungkin suatu saat cover CVT akan terbuat dari plastik, tangki bensin akan terbuat dari plastik, part-part kecil jadi plastik, atau bahkan isian CVT juga jadi plastik. Terlebih lagi, kualitas plastik semakin hari juga semakin baik dan semakin mudah untuk dibuat. Dengan hal tersebut, ya suatu saat kemungkinan ya kita akan memiliki motor yang lebih dari 50% menggunakan material plastik. Apalagi jika kita melihat Yamaha yang pernah mendeklarasikan pada tahun 2023 kalau mereka akan menggunakan plastik daur ulang di model motor-motor barunya. Jadi Yamaha mengumumkan rencana netralitas karbon dengan penggunaan aluminium hijau dalam produksi sepeda motornya. Dan aluminium hijau ini mengacu pada aluminium yang disempurnakan menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengeluarkan lebih sedikit karbon dioksida dalam pembuatannya. Fokus utamanya pasti untuk bodi pada awalnya, tapi semakin sempurna pengembangan plastiknya, maka bukan hal yang mustahil kalau part lainnya menggunakan plastik. Dan ya, beberapa saat setelah deklarasi tersebut, Villano keluar menggunakan head cover plastik. Menarik kan? Tapi apakah plastik itu jelek? Menariknya, masalah plastik ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal persepsi. Kita ambil contoh, ketika kalian pegang behel besi, semua terasa sangat solid. Tapi ketika kalian pegang behel plastik, kesannya langsung turun jadi murahan, ringkih, dan seperti asal jadi. Padahal dari sisi teknis, belum tentu plastik kalah kuat. Tapi mindset kita seperti belum siap menerima kalau semua yang tadinya besi jadi plastik. Menariknya lagi di sini adalah pasar motor Indonesia terkenal sangat kompetitif dan sangat menuntut. Tapi faktanya pasar Indonesia itu sangat nyaman bagi produsen. Karena pasar Indonesia itu benar-benar jarang rewel. Kasarnya ya suka nerima aja. Kita ambil contoh masalah di rangka ISAF. Rangka ini bisa berkarat dan bisa kebelah dua seperti handphone fold yang kekinian. Tapi pengguna Honda Beat mayoritas menerima aja kenyataan tersebut dengan tetap menggunakan dan membeli motor yang menggunakan rangka ISAF. Nggak percaya? Buktinya sampai saat ini penjualan Honda Beat masih bagus aja. Dengan adanya bukti tersebut kita jadi tahu satu hal, pasar Indonesia sangat menuntut itu cuman kebohongan aja. Karena faktanya pasar Indonesia sangat nyaman. Apapun produknya, apapun kualitasnya, asalkan harganya jangan dinaikin secara signifikan, konsumen Indonesia akan menerima hal tersebut dengan lapang dada. Nyaman gak tuh pasar begitu? Tapi ya balik lagi, perihal plastik ini bisa terjadi dan pasar Indonesia yang tidak rewel semua ini karena ekonomi kita juga. Semakin baik ekonomi kita, semakin baik daya beli kita. Semakin baik daya beli kita, maka akan semakin baik produsen memberikan produk mereka. Yang pada akhirnya semua berjalan sebanding. Tidak mungkin jika UMR Indonesia 15 juta dan produsen bisa menjual motor entry level di harga 30 juta, mereka akan menggunakan plastik. Ya, itu adalah hal yang hampir mustahil. Nggak akan ada alasan penghematan bobot, karena faktanya penghematan bobot dengan menggunakan plastik segitu doang nggak terlalu signifikan. Lagi pula motor matic udah enteng, apalagi yang mau dientengin. Karena ya kalau keentengan juga nggak enak dibawanya, bisa kebawa angin. Iya kan? Gimana nih menurut kalian tentang dunia plastik ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.